kita semuanya. Shalom buat kakak abang kelas balita, kelas kecil. Nah, minggu ini kita tetap beribadah di rumah kita masing-masing ya. Nah, sebelum kita kebaktian, kakak mau kita semuanya, kakak abang kelas balita, kelas kecil, mempersiapkan Alkitab, mempersiapkan persembahan, dan juga ditemani oleh orang tua ya. Nah, sebelum kita mulai kebaktian kita, kakak mau kita berdoa terlebih dahulu. Oke. Kita satukan hati kita ambil sikap doa yang baik. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat segala berkat yang Tuhan berikan buat kami hari ini. Bapa, sebentar lagi kami mau memulai aktivitas kami mau memulai kebaktian kami. Tuhan yang berkati agar kebaktian kami ini berjalan lancar, awal, pertengahan, hingga akhirnya. Inilah doa kami Tuhan yang kami panjatkan melalui perantara putramu, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke. Nah, kakak abang semuanya, untuk memulai kebaktian kita, kakak mau mengundang kita semua untuk bernyanyi lagu apa yuk? Kita mau bernyanyi lagu Sayang Sayang Disayang. Semuanya tahu kan lagunya? Kita buat gerakannya juga ya. Kita nyanyikan bersama-sama. Sayang Sayang Disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, glory, puji Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, glory, puji Tuhan. Oke, mantap. Kita lanjutkan. Lagu kedua itu berjudul lagu Kecaplah dan Lihatlah. Tahu kan kakak abang semuanya? Oke, kita buat juga ya, sama gerakannya juga ya. Oke. Kita nyanyikan bersama-sama lagu Kecaplah dan Lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Oke, mantap kakak abang. Semuanya semangat sekali ya memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke, selanjutnya kakak mau mengundang kakak abang semuanya untuk bangkit berdiri, menemani kakak juga. Ayo semuanya berdiri, kita bangkit berdiri. Diajak juga ya orang tuanya, kita semuanya bangkit untuk berdiri. Kakak mau mengundang kakak abang kelas balita dan kelas kecil untuk bangkit berdiri bersama kakak. Kita mau menyanyikan lagu Cuy Cuy. Tahu kan ya semuanya? Kita bikin gerakannya juga ya. Oke. Kita nyanyikan bersama-sama lagu Cuy Cuy. Cuy Cuy, cuy bidamda. Shalalala, cuy cuy, cuy bidamda. Shalalala, karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua, percayalah. Oke, mantap sekali semuanya. Semangat terus bernyanyi. Oke. Sekarang kita mau mendengar firman Tuhan, tapi sebelumnya kakak mempersilakan buat kakak abang semuanya boleh duduk kembali.
Oke, duduk kembali. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, semuanya udah duduk kan ya? Kakak mau kita menyanyikan lagu Rumah di Dalam Hutan. Tahu kan ya lagunya? Nah, kakak abang kelas balita, kelas kecil, juga ditemani oleh orang tuanya, karena lagu ini kan nanti ada kata berjabat tangan. Jadi nanti berjabat tangannya boleh sama orang tua, boleh sama abang atau kakak atau adiknya juga ya. Oke? Oke, kita nyanyikan lagu Rumah di Dalam Hutan. Rumah di dalam hutan, kancil lihat di lubang, kancil lari mengejar, mengetok pintu, tok tok. Rusa, rusa, tolonglah, ku ditembak pemburu. Mari, mari, masuklah, berjabat tangan. Salam, salam, sekali lagi. Rumah di dalam hutan, kancil lihat di lubang, kancil lari mengejar, mengetok pintu, tok tok. Rusa, rusa, tolonglah, ku ditembak pemburu. Mari, mari, masuklah, berjabat tangan. Salam, salam. Oke, kakak abang, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, kira-kira siapa ya yang membawakan firman pada minggu ini? Oke, sama-sama ya sama Kak Tania. Kita panggil ya Kak Elsa. Kita panggil ya kakak abang bersama-sama. Kak Elsa. Halo kakak abang, selamat pagi. Gak ada suaranya. Selamat pagi. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu bang. Selamat hari Minggu kak. Oke, kalau gitu sudah jawab semua. Tadi sudah ngapain ya sama Kak Atania? Sama Kak Atania yang cantik tadi? Sudah ngapain ayo? Iya, sudah memuji Tuhan. Sekarang sama Kak Elsa mau ngapain? Ayo mau ngapain? Mau apa? Mau mendengar firman Tuhan. Oke, kalau gitu kita sekarang lipat tangan. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Ayo, lipat tanganmu, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas berkat-Mu. Saat ini kami mau mendengar firman-Mu. Berkatilah kami supaya menjadi anak baik, tidak cengeng, tidak lari-lari, tidak ganggu kakak, tidak cubit-cubit adik, dan menjadi anak baik mendengar firman Tuhan. Berkati Kak Elsa yang akan menyampaikan firman Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Oke, amin. Sekarang kita siapkan Alkitabnya. Ayo, Alkitabnya. Mana Alkitabnya? Ayo, siapa yang belum ambil Alkitabnya, diambil dulu ya. Yang sudah ambil Alkitab, kita buka Alkitab kita dari Injil Yohanes. Yohanes itu ada di Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru ya? Perjanjian apa, Kak? Perjanjian apa, Bang? Perjanjian Baru. Pintar. Oke, kita buka Yohanes 20. Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Yohanes 20 ayat 24 sampai pintar. 29. Oke, kalau gitu nanti Kak Elsa baca, kakak abang yang ada di rumah nanti mendengar dengan baik ya. Nanti kita punya banyak sekali pertanyaan. Jadi harus didengar baik-baik. Oke, kalau gitu Kak Elsa bacakan. Yesus menampakkan diri kepada Thomas.
Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang, dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Amin. Amin. Oke, kalau gitu, sekarang Kak Elsa punya pertanyaan. Tadi, dari bahan bacaan kita tadi, yang di Alkitab tadi, kira-kira kita menceritakan tokoh siapa ya? Siapa ya? Hah, belum pada jawab juga. Tadi mendengarkan gak? Ayo. Tadi mendengarkan gak? Tadi siapa ya? Siapa ya tadi? Oke, Kak Elsa kasih clue. Clue pertama, dia adalah seorang murid Yesus. Ayo, dipikir-pikir, diingat lagi. Siapa tadi? Oke deh, Kak Elsa kasih clue kedua. Clue kedua, namanya ada 5 huruf. Ayo, ada 5 huruf loh. Masih belum bisa jawab juga? Oke, yang ketiga nih, harus bisa. Yang ketiga, tadi namanya depannya huruf T. Huruf T. T. Oke, siapa yang bisa jawab? Bang, bener. 100. Thomas. Namanya adalah Thomas. Oke, Kak Elsa, Thomas tuh yang mana sih orangnya? Ini dia. Ini adalah tokoh yang kita ceritakan di bacaan kita tadi. Namanya Thomas. Thomas ini adalah salah seorang murid Yesus. Dulu dia adalah penjala ikan, namun dia sekarang menjadi penjala manusia. Iya. Jadi itu siapa namanya tadi? Itu namanya siapa tadi? Thomas. Oke, sebelum kita cerita tentang Thomas, Kak Elsa punya cerita lagi. Siapa yang sudah tidak sabar mendengar cerita Kak Elsa? Oke, Kak Elsa mau bercerita tentang seorang anak yang bernama Doni. Kakak abang di rumah ada nggak ya temennya yang namanya Doni? Ada nggak? Oh, kakak punya? Oh, punya. Iya, Kak Elsa juga akan menceritakan yang namanya Doni. Doni ini seorang anak laki-laki yang rajin sekali berdoa. Dia sering sekali berdoa. Kakak abang di rumah sering berdoa nggak seperti Doni? Rajin nggak berdoa seperti Doni? Oh, rajin ya. Hebat. Berarti anak Tuhan semua rajin berdoa. Pintar. Terus Doni ini, dia suatu hari berdoa kepada Tuhan. Dia meminta sesuatu kepada Tuhan. Dia bilang gini sama Tuhan, "Tuhan, Doni pengen sekali punya hewan peliharaan. Tapi hewan peliharaannya tuh yang lucu, yang ada bulunya. Jadi Doni suka main-maininnya karena Doni gemas sekali ya Tuhan." Terus suatu hari Tuhan memberikan sebuah hewan peliharaan. Tapi hewan peliharaannya itu dari laut, yang kayak kerang-kerang gitu, yang kayak gini nih, kerang-kerang gitu, ada bintang lautnya. Tapi Doni gak suka. Akhirnya Doni ngambek sama Tuhan. Dia bilang lagi gini sama Tuhan dalam doanya, "Ya Tuhan, aku kan gak suka hewan kayak gini. Aku tuh sukanya hewan yang ada bulunya, yang indah, yang lucu. Jadi aku gemes, jadi aku suka maininnya." Lalu besok-besoknya lagi, dia meminta lagi tuh sama Tuhan Yesus. Dalam doanya dia bilang kayak gini, "Ya Tuhan, Doni ingin sekali punya tanaman, punya tumbuhan yang indah, yang harum.
yang ada warnanya juga. Soalnya Doni suka lihatnya, indah sekali Tuhan. Terus besoknya Tuhan memberikan sebuah tanaman. Tapi Tuhan memberikannya, tahu nggak apa kakak abang? Kayak gini nih. Nah, kayak gini. Coba, siapa yang tahu tanaman ini? Namanya apa ya? Betul sekali, namanya kaktus. Nah, dalam doanya, Doni bilang lagi kayak gini. Tuhan Yesus, Doni nggak suka ini, Doni nggak suka tanaman kayak gini. Menurut Doni ini nggak indah. Doni nggak mau Tuhan. Doni ngambek lagi ke kakak abang. Dia ngambek lagi sama Tuhan. Coba sekarang Kak Elsa tanya, kakak abang di rumah, siapa yang suka ngambek kalau misalnya nih, minta mainan sama mama, tapi mamanya nggak kasih mainannya. Siapa yang suka ngambek kalau nggak dikasih, kalau nggak dibeliin? Atau enggak ada nih kakak abang yang di rumah, yang misalnya papa lagi main handphone, terus dia juga pengen mainan handphone. Padahal kan papanya lagi kerja, tapi karena papanya nggak ngasih mainan handphone, dia nangis, dia marah-marah, dia merepet, berjut. Ayo, siapa yang suka kayak gitu? Merengek-rengek minta handphone. Ayo, siapa? Jujur ayo, jujur. Iya, nggak boleh gitu ya. Nah, sebenarnya Doni ini tidak tahu. Sebenarnya Tuhan itu sedang mempersiapkan sesuatu untuk dia. Coba aja, kalau dia lebih sabar dan lebih percaya akan kasih Tuhan, pasti dia akan diberikan Tuhan yang lebih indah, yang lebih dari yang dia minta, yang lebih dari yang dia doakan, yang lebih dari yang dia harapkan. Nah, sama seperti kita, anak-anak Tuhan Yesus. Coba kalau kita lebih percaya sama Tuhan dan kita lebih sabar, pasti kita akan diberikan apapun yang kita minta, apapun yang kita doakan akan diberikan Tuhan. Nah, kalau itu kan tadi ceritanya si Doni. Sekarang kita bercerita tentang Thomas. Masih ingat gak tadi Thomas gimana di Alkitab? Iya kakak abang, betul. Tadi dia bilang gini sama Tuhan. Aku tidak percaya kalau aku tidak melihat dan tidak mencucukkan jari-jariku ke dalam jarinya Tuhan, ke dalam bekas paku yang ada di tangan Tuhan, ke dalam lambung yang ada di tubuh Tuhan Yesus. Aku tidak percaya kalau aku tidak melihat dan tidak mencucukkan jari-jariku ini, kata dia gitu kan. Lalu suatu hari Tuhan datang dan saat itu pintu-pintu tertutup. Lalu Tuhan Yesus bilang gini, "Hai Thomas." "Iya, kamu Thomas, sini." Gitu kan kakak bang. Terus Thomas datang. Lalu Tuhan Yesus bilang gini, "Thomas, sini coba jari-jarimu," kata itu kan. Terus Thomas kasih jari-jarinya ke Tuhan Yesus. Terus Tuhan Yesus bilang gini, "Ini bekas paku, bekas yang ada darahnya yang kemarin aku waktu disalib. Ini bekasnya, sini jari-jarimu," gitu kan. Terus Thomas taruh jari-jarinya di bekas paku itu, yang ada darahnya itu. Lalu Tuhan Yesus bilang gini lagi, "Thomas, coba, ini lambungku kemarin. Lambung aku yang kamu bilang kamu mau taruh jari-jarimu." Akhirnya Thomas taruh jari-jarinya di lambung tadi, lambung Tuhan Yesus. Lalu Thomas terdiam. Waktu dia terdiam, dia bilang gini, "Ya Tuhanku dan Allahku." Dia baru percaya kakak abang, kalau ternyata Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Dia bilang gitu, "Ya Tuhanku dan Allahku," kata dia gitu kan. Terus kata Tuhan Yesus begini, "Karena kamu sudah melihat, maka kamu percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat, mereka yang tidak melihat namun percaya." Jadi kakak abang, berbahagialah kita semua, berbahagialah kakak abang di rumah yang tidak melihat Tuhan Yesus tapi percaya. Berbahagialah mama, papa, bolang, siapa lagi? Nek Ribu, Nek Karo, semua yang tidak melihat Tuhan Yesus tapi percaya. Oke? Iya, sebenarnya kita percaya kan ada Tuhan Yesus meskipun kita tidak melihat. Kita bisa nggak sih ngerasain ada Tuhan Yesus? Sekarang saya mau tanya, Tuhan Yesus itu ada di mana sih kakak abang? Di mana? Oke, pintar. Di tengah-tengah kita, di depan kita, di belakang. Oke, apa lagi? Oh, di kamar. Di mana lagi? Di atas. Sekarang sudah bisa menjawab semua. Kak Elsa mau tanya, sebenarnya Tuhan Yesus itu paling dekat
Ada di mana sih? Ada di mana yo? Di mana kakak abang? Ada di hati kita. Jadi Tuhan Yesus itu paling dekat di hati kita, di hati mama, di hati papa, di hati Bulang, di hati abang, di hati kita semua. Tuhan Yesus itu ada. Nah, sekarang Elsa mau tanya, kalau kita sudah tahu Tuhan Yesus itu ada di sekitar kita, ada di hati kita bisa nggak ngerasain? Meskipun kita tidak melihat, tidak seperti Thomas, yang dia mencucukkan lambungnya itu ke dalam tubuh Tuhan Yesus, kita bisa nggak sih ngerasain? Bisa nggak kakak abang? Apa? Oh bisa. Oke. Contohnya gimana ya? Oke, Kak Elsa kasih contoh ya. Kak Elsa mau mengajak kakak abang yang di rumah untuk tarik nafas. Ayo, tarik nafas. Buang. Lagi. Buang. Nah, itu adalah salah satu contoh kalau kita bisa merasakan kasih Tuhan Yesus. Ya kan, meskipun kita tidak melihat, tapi kita bisa merasakannya. Terus apa lagi Kak Elsa? Oke, sekarang yang kedua, kita bisa makan. Makan bubur, makan nasi, makan apa lagi? Makan semuanya, kita bisa makan. Nah, yang ketiga apa Kak? Yang ketiga, kita bisa minum. Minum air putih. Minum susu. Minum apa lagi? Minum jus, iya. Kita bisa minum. Yang ketiga. Yang keempat, ada lagi nggak Kak? Ada banyak. Kita punya baju. Kita punya celana. Kita punya rumah. Kita punya kamar buat bobo. Kita di kamar bisa selimut. Bisa selimutan. Bisa pakai bantal. Nah itu kan semua berkat Tuhan. Tapi yang terpenting, kita juga punya apa yuk? Punya mama papa yang apa ini? Yang hebat, yang luar biasa, yang baik sekali untuk kita anak-anaknya. Sama seperti Tuhan Yesus yang baik untuk kita semua anak-anak Tuhan. Nah, jadi kita bisa merasakan kan kakak abang? Nah, kakak abang, karena tadi kita udah nyebutin banyak sekali berkat Tuhan, kasih Tuhan sama kita, artinya apa? Artinya itu Tuhan sayang sama kita. Makanya kita harus percaya sama Tuhan Yesus karena kasihnya begitu besar untuk kita. Kita juga percaya meskipun kita tidak melihat seperti Thomas tadi. Oke, sekarang Kak Elsa mau tanya, kakak abang sekarang ada lagi pada di mana? Ayo, lagi pada di mana? Di rumah. Oh, sekarang Kak Elsa mau tanya, kira-kira ngapain sih di rumah? Kok di rumah aja? Kenapa? Oh, pinter. Iya, Bang tahu ya, Bang. Iya, kakak abang. Betul, karena ada virus berbahaya. Tapi sekarang Kak Elsa mau ngajak kita semua untuk sama-sama bilang seperti ini. Aku percaya, aku sehat dari bahaya virus karena Tuhan Yesus. Ayo, aku percaya, aku sehat dari bahaya virus karena Tuhan Yesus. Ulang, aku percaya, aku dari karena Tuhan Yesus. Karena siapa? Tuhan Yesus. Oke, tepuk tangan semua untuk anak Tuhan. Luar biasa. Oke, jadi kita harus percaya kakak abang. Iya, pintar. Oke deh, kalau gitu amin. Amin. Yuk, kita sama-sama berdoa. Oke, kita berdoa. Siapkan hatinya. Wah, belum pada sikap berdoa ya? Oke, kalau gitu kita mau telepon Tuhan Yesus dulu. 5, 10. Sekali lagi. 5, 10. Lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah mendengar cerita Alkitab. Kami juga sudah mendengar tentang kisah Thomas. Berkati kami supaya anak kecil, anak balita yang ada di rumah bisa memakai firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami selalu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke deh, kalau gitu kita mau aktivitas. Oke? Siapkan. Ayo disiapkan apa ya Kak Elsa? Oke, sekarang di sini Kak Elsa punya kertas. Nah, kertas ini
nanti akan kita jiplak tangan kita masing-masing ke dalam kertas. Oke, jiplak kedua tangannya ke dalam kertas. Untuk kelas balita dulu, ayo ya, Mama, Papa, untuk yang kakak abang di kelas balita, nanti tangan kakak abang dijiplak dua-duanya di sebuah kertas gini, terus nanti dibuat di tengah tangan bentuk cinta, bentuk love, seperti ini. Nah, seperti ini. Sudah dibuat bentuk cintanya. Nanti kalau tangannya mau diwarnain boleh, bagus. Nanti setelah diwarnai dan dibentuk cinta, bentuk love seperti ini, ditulis nama ya Mama Papa. Ya kakak abang nanti bilang, Mama namaku mana gitu, oke? Yang sudah bisa menulis bisa tulis namanya sendiri. Oke, misalnya Vivi, Azriel, Tata, Naisha, Jovelyn gitu, oke? Nanti ditulis di paling bawah namanya. Nanti Mama sama Papa kirim fotonya ke grup, foto kakak abang ke grup pakai tangan ini, oke? Oke, kalau gitu sekarang untuk kelas kecil. Kelas kecil nanti buat tangan juga, oke? Buat tangan juga 10 tangan, sama seperti kelas balita. Tapi bedanya di setiap jarinya, jari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, semua jari kita ini sampai 10 diisi dengan ayat hafalan. Kak, ayat hafalannya dari mana? Dari Yohanes 20 ayat 29b. Ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yohanes 20:29b. Sudah 10. Saya ulangi nih ya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yohanes 20:29b. Nah, sudah 10 kan? 10 jari. Nanti difoto, dikirim ke grup ya Mama Papa. Bilang sama Mama dan Papanya. Oke? Terima kasih. Dadah. Selamat hari Minggu. Nah, kakak abang, kita sudah mendengarkan firman yang dibawakan oleh Kak Elsa. Kita juga sudah mendengarkan cerita, kita juga sudah melakukan aktivitas yang dipandu oleh Kak Elsa. Nah, setelah itu kita mau mengumpulkan persembahan. Semuanya persembahannya udah dilipat dengan rapi kan? Oke, kita mau bernyanyi lagu Ini Persembahanku, terimalah Tuhan. Oke, tahu semua kan kakak abang lagunya? Oke, persembahannya dilipat, dipegang di tangan kanan. Sudah? Oke, kita nyanyikan bersama-sama ya lagunya. Ini persembahanku, terimalah Tuhan. Walau ku masih kecil, ku ingin memberi. Ini persembahanku beri. Oke, kita nyanyikan bersama-sama ya kakak abang lagunya. Ini persembahanku, terimalah Tuhan. Walau ku masih kecil, ku ingin memberi. Ini persembahanku, berkatilah Tuhan. Walau ku masih kecil, ku ingin memberi. Oke, kita sudah mengumpulkan persembahan, kita juga sudah mendengar firman Tuhan. Nah, untuk menutup kebaktian kita minggu ini, Kak Tania mau mengundang kakak abang semuanya untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberikan kami kesehatan selalu, melindungi kami, dan juga Tuhanlah yang selalu memberkati negara kami ini Tuhan, di mana kami berdoa untuk pergumulan kami untuk virus corona ini. Tuhan yang berkati agar virus ini cepat berlalu Bapa. Berkati juga Tuhan pemerintah kami, tangan-tangan medis juga yang membantu dalam proses pengobatan. Tuhan yang memberikan kesehatan, Tuhan yang memberikan kekuatan juga Bapa. Tuhan yang berkati Tuhan. Untuk hari-hari kami selanjutnya kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Biarlah Tuhan yang selalu
menjaga dan memberikan kami sukacita. Inilah doa anakmu yang kurang daripada sempurna Bapa, yang kami panjatkan melalui perantara putramu, Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Kita katakan bersama-sama, amin. Oke kakak abang, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu, shalom buat kita semuanya. Disalam orang tuanya, disalam mama papanya, disalam kakak abang atau adiknya. Dan tetap bersukacita, menjaga kesehatan, dan Tuhan Yesus memberkati. Dadah.